Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGEO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, kedelapan Brand, ke-9 Antam, ke-10 Inco, ke-11 TIN, ke-12 Akra, ke-13 ESA, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke saham pertama, itu ada Medco yang ditutup di harga 1325 menguat 4,3%. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu ini itu net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Medco diakumulasi. Walaupun yang Bapak Ibu perhatikan, yang akumulasinya tuh broker-broker retail ya, ada YYP, XL, PD, CC. Walaupun memang ada KJ dan BK di sana untuk ikutan, tapi ya lebih ke kebanyakan broker-broker retail. Langsung saja ke tarikannya, Medco mantul lagi ya. Dan kalau pandangan saya yang seperti ini bagus. Berpotensi minggu ini itu terjadi atau terbentuk swing low. Bapak Ibu perhatikan saat dia membentuk candle doji, habis itu dia rebound lagi, itu volumenya besar. Bandar detektor Stockbit itu terlihat ada small akumulasi ya, tadi dari retail. Coba tarik seminggu ya, siapa yang jual dan beli. Netral. Jadi saat ini bagus. Tapi lihat Bapak Ibu perhatikan, harga oil di bawah aja masih bisa rebound ya. Memang kadang Medco ini berpengaruh dengan oil, kadang enggak juga. Tergantung lah. Jadi kita itu enggak bisa juga berpatokan ke harga oil atau harga minyak. Kalau dia mau naik, naik aja. Karena yang lebih ke ya fund di dalamnya, big fund di dalam yang mengerek harga. Tapi ya lebih besar memang pengaruhnya ke oil kadang. Cuman saat ini kan oil lagi tertekan nih. Oh iya, maaf Bapak Ibu, ini kemarin kemungkinan besar saat oil rebound. Makanya dia rebound. Apakah nanti turun lagi? Dan kalau seperti ini saya lihat untuk Medco, walaupun harga oil turun dalam 2,5% ya, bisa bertahan. Yang pentingnya berpatokannya ke ISG aja. ISG rebound kecuali ISG-nya koreksi. Nah, koreksi juga tuh Medco. Ya, kalau ISG-nya mampu kembali rebound, harusnya Medco mempertahankan supportnya 1280. Nih, ya. Harusnya kalau melihat kondisi seperti ini nih semestinya bagus untuk Medco. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, lambat ya. Bagus juga. Ya, berpotensi minggu lalu dan minggu ini terus terkonfirmasi swing low. Kalau minggu depan tembus 1400, ya udah siap-siap digas. Dan juga ada fuel yang lebih lebar, itu pola nantinya bisa terjadi cup and handle dengan neckline 1670. Dia break ya rally ya. Untuk Medco masih oke lah saat ini. Lanjut. Ada Elsa yang ditutup di harga 520 menguat 2,97%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker sebenarnya Elsa di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Elsa seperti gambaran juga, dia mantul dari 500 walaupun sempat offset ya. Dalam turunannya berapa persen tuh? 2,5% dia turun. Seperti ini tergantung Bapak Ibu lah. Misalnya toleransinya 3% ball support, ya udah. Kalau misalnya 3% turun terus mantul lagi ya, itu bagian dari trading ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu juga pasang auto stop loss, beli misalnya pasang auto buy di 500 dan auto stop lossnya di mungkin 1%. Kalau 1% menurut saya itu terlalu mepet. Ya, terlalu mepet. Jebol support 1% aja turun terlalu mepet. Minimal biasa ya 2%. 2% itu udah juga menurut saya terlalu, minimal tuh 3%. Ya 2 sampai 3% tuh bisa lah. Kalau 1% yang terlalu mepet. Kalau misalnya seperti ini, tuh kan saya ke atas, coba tahu gitu saya hot aja. Ya yang seperti itu karena sudah kelihatan candle hari sesudahnya. Coba belum. Coba candle hari sesudahnya terus turun. Pasti beda cerita di pikiran Bapak Ibu. Pasti syukur saya stop loss. Kalau nggak makin dalam.
Nah, gimana caranya untuk menghilangkan atau mengurangi rasa? Karena mau menghilangkan 100% tuh menurut saya juga berat, karena saya sampai saat ini pun kadang ada menyesal-nyesal dikit. Ya. Kalau cut loss. Pokoknya yang penting Bapak Ibu tuh punya sistem trading yang gimana sistem trading Bapak Ibu tuh sudah terlihat historinya, transaksinya, ya, lebih banyak profitnya dari lossnya. Kalau Bapak Ibu sudah terbentuk, yang cut loss dia naik lagi itu udah nggak peduli, ya. Walaupun memang nggak bisa 100%, saya juga akui kadang ada menyesal. Aduh, tau gitu. Tapi ya udahlah, kita cari lagi, kita bertarung lagi di saham-saham berikutnya. Ya, yang seperti itu tuh nggak bisa Bapak Ibu pakai kalau selalu berharap, ya pasti 90% portfolionya itu berisikan saham-saham nyangkut. Ya, kalau saham-saham fundamental bagus sih aman. Kalau saham-saham gorengan yang biasanya konsultasi portfolio ke saya itu kebanyakan saham-saham gorengan. Ya, saham-saham yang rame setiap hari ditransaksikan biasanya. Yang naik-naik, dia beberapa masih nggak tahu itu saham crossing, saham yang bandarnya main sendiri kayak BSBK, terus apa ya pokoknya itulah sahamnya bandar main sendiri mereka masuk. Nah itu tuh bahaya tuh, ya. Ya kalau pas hoki, pas bandarnya masih ngerek dapat profit, tapi kalau berharap terlalu lebar profitnya, misal berharap 20, 30, 40 atau hot aja nih pasti naik terus. Nah itu pasti kena makan bandar. Kenapa? Karena ya saat momentum dia sudah mulai retail banyak, sudah siap untuk guyur ya diguyur. Awalnya profit Bapak Ibu tuh bisa loss. Pokoknya gini aja deh, sistem Bapak Ibu itu ya. Kalau turun ya terserah lah, kalau turun langsung beli langsung turun. Tapi kalau Bapak Ibu pas beli, ya ini modal feeling doang nih ya, nggak ada pakai analisa, modal feeling doang, yakin karena melihat sahamnya naik. Kalau Bapak Ibu beli dan naik, dapat tuh mungkin 3% terlalu kecil. Habis itu dia turun ya udah Bapak Ibu mungkin floating loss karena berharapnya lebih. Tapi kalau sudah di atas 6%, 7%, 8%, apalagi 10%, ya sudah 10% itu Bapak Ibu tuh udah cukup bagus. Jadi sisakanlah 5%. Dari 10% setengahnya, misal 20% setengahnya sisakan ya. Kalau nggak mau rugi-rugi banget, 75% profitnya lah. Ya, misalnya 20% profitnya ya udah 15% sisakan. Pasang auto stop loss profit. Kalau habis ketepet sahamnya naik lagi ya. Waktu itu kan sahamnya turun dari 20%, Bapak Ibu profitnya sisa 15%, terus ketepet tuh. Terus habis itu sahamnya naik lagi 30%. Jangan nyesal. Kalau nyesal pasti keingat bisa kejadian di saham berikutnya. Bapak Ibu udah profit 20%. Tahu kemarin tuh koreksi tipis, dia naik lagi. Ternyata kena saham yang ya pasti 70% Bapak Ibu kena saham yang turun-turun terus turun. Akhirnya balik BP bahkan floating loss. Ya, pokoknya kalau Bapak Ibu jelek-jeleknya, misalnya nih ya, misalnya tapi disclaimer. Ya, kalau dia naik 10% balik lagi ke harga beli Bapak Ibu, udah pasang aja jual. Ya, seperti itu juga bisa. Cuman kan sayang rugi waktu. Ya, karena kita nggak bisa mencari holy grail, nggak bisa menjadi kesempurnaan. Karena kita nggak bisa, ini kuncinya. Yang Bapak Ibu harusnya tidak bisa mengendalikan market. Kita hanya bisa bereaksi. Marketnya seperti apa kita bereaksi. Jadi seperti itu aja. Untuk Elsa, saya juga kalau ditanya Elsa gimana? Saya kehilangan barang juga di Elsa. Ya, padahal kalau Bapak Ibu di grup Borneo Trader tuh dari 380. Bahkan dari Desember tuh sudah saya beli saat Medco sudah lari-lari ke atas. Mana ya Medco? Coba lihat Medco nih. Januari ini dia. Mana Desember nih? Oh Desember. Ini Desember ya. Nah Desember dia rally itu 21%. Sedangkan Elsa cuman kalau nggak salah 10%. Desember tuh rally juga, cuman nggak lama. Tuh 9%.
ya. Tapi hampir mirip pergerakannya. Cuman Medco lebih kencang naiknya. Tapi habis itu dibalas sama Elsa. Ya. Ya, seperti ini juga saya kehilangan barang di sini nih. TP beli lagi bawah. Terus candle ini saya jual. Ya. Baru beli lagi atas, jual lagi. Ya saya jual beli aja. Kalau menurut saya cukup profitnya ya saya jual. Nah, saat ini untuk Elsa ya masih oke lah. Sesuai gambaran ya, sideways 500 sampai 540. Digas lagi nggak? Ya peluang besar karena Bapak Ibu perhatikan. Oh, ini target sudah tercapai juga. Ascending triangle-nya. Nah, udah tercapai. Tapi ada peluang kalau ISG memang bullish, Elsa bisa 600. Nah, apakah itu sudah peak-nya? Kita lihat nanti untuk Elsa. Itu aja. Lanjut. Ada Pegas yang ditutup di 1580. Menguat 1,61%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Pegas ini juga menarik, cuman sudah dipucuk ya. Kalau di broker sebenarnya Pegas diakumulasi. Nah, ini broker-broker asing nih yang akumulasi AK, JP, BK, RB nggak tahu nih apa. Yang jual kebanyakan retail. Pegas itu bagus ya. Di atas 1600 tuh bagus. Nah, kalau dia tembus 1600 minggu depan tuh menarik. Mudah-mudahan ini sudah persimpangan jalan dan dia break, siap-siap gas ke atas. Saya mau perhatikan juga Pegas minggu depan. Kalau tembus 1600 mungkin saya buy on breakout aja. Ya. Karena momentumnya bisa Bapak Ibu perhatikan ini ada pola ascending triangle juga. Ya, ini sama nih polanya. Kalau dia break itu ada potensi target saya sih 2000. Gap dividen sudah ditutup. Selamat bagi Bapak Ibu yang ngambil dividen. Nih, 1850 2000. Jadi ada potensi upside 10% lagi lah di Agustus kalau memang benar jalan. Catatannya minggu depan tembus 1600 ya. Kalau minggu depan sudah tutup di atas 1600 hari Rabu ya, berarti cuma naik harus 2,5%. 2% aja naik udah bagus. 3 hari kita lihat 3 hari perdagangan. Tembus 1600 gas ke atas Agustus. Ya, itu aja untuk Pegas. Lanjut. Ada PGEO yang ditutup di harga 1265 terkoreksi 0,39%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya PGEO diakumulasi. PGEO saya punya, langsung saja ketikanya PGEO. Saya masih punya PGEO, tapi saya nggak mau lagi seperti NCKL. Nanti saya analisa NCKL ya. Gara-gara NCKL saya malah pakai average down. Nah tuh gara-gara berharap. Karena berharap melihat ya kita kadang kegocek sama broker. Saya lihat broker AF Akum, nantilah ya saya analisanya. Apa yang menjadi alasan saya kadang juga pasti ada berharapnya. Cuman nggak banyak, enggak paling ya 10% lah. Dari total portfolio itu yang berharap ibaratnya tuh 1 saham paling atau maksimal 2 saham. Ya, ini saya juga PGO nih saya punya masih di area beli. Kalau Bapak Ibu mau beli ya sekarang belinya. Atau kalau mau juga beli buy on breakout nanti tembus 1300 boleh juga. Karena ini harus dijaganya nih. Ya neckline-nya nih 1200. Sebenarnya nggak perlu sampai 1200. 1000, tapi kalau Bapak Ibu mau pakai 1200 untuk cut loss-nya juga sebenarnya boleh. Ya 5% lah dari harga sekarang. Ya ideal lah. Ini karena harga beli saya dan kalau Bapak Ibu nge-swing cut loss 10% itu sebenarnya ideal. Jadi swing itu minimalnya 5%, 6% tuh udah ya biasa. Yang penting punya sistemnya dulu. Sistem yang bagus ya cut loss 5%. Bapak Ibu tuh bisa dapat di saham yang lain. Sangat mungkin. Ya. Kalau di grup scalping kemarin itu trading ada di 5 saham ya. Brand, Arto, MSKY, terus saya lupa satunya itu apa ya. Nantilah saya lihatkan ya screenshotnya. Terus cut loss-nya cuma di PSAB. Jadi 4 saham profit, 1 saham cut loss. Hitung-hitung aja tuh. Profit nggak? Cut loss-nya juga nggak dalam kalau di Borneo Trader di scalping tuh. Jadi ya otomatis 1 saham nutup 1 saham rugi ini. Jadi 3 saham profit. Jadi untung tetap setiap hari. Ya namanya dagang seperti itu. Profitnya nggak pendek-pendek loh. Minimal 2-3%-an. 3%-an minimal. Minimal tuh. Minimal. Bahkan ya biasanya di grup Borneo Trader scalping tuh rasa swing.
4-5%, 6% tuh biasa profit segitu ya. Kadang yang 2%, 3% ataupun 4% itu kadang kena big cap aja. Kalau big capnya yang berat naik, nah mungkin profitnya tipis. Tapi kalau yang liar ya biasanya ya di atas 5% profitnya. Itu. Jadi PGO, nah ini ideal ya Bapak Ibu, kalau nge-swing cut loss 5% tuh itu minimal cut loss ideal. Ada yang cut loss swing tergantung time frame ya, tergantung time frame juga. Kalau view-nya lebih panjang mungkin 10-15% tuh bisa juga cut loss-nya karena targetnya 40%, 50%. Risk reward-nya ada yang seperti itu. Jadi banyak macam, banyak strategi ya, nggak ada satu dua, nggak ada yang benar yang salah. Karena tergantung masing-masing melihatnya. Nah ini PGO nih yang penting nggak jebol 1200, kalau jebol gagal lah. Ya, minggu depan tuh harusnya ke atas karena ISG peluang besar ke atas. Kalau pokoknya ISG 7.350, PGO tembus 1.350 targetnya. Kalau polanya ini ya peluang besar bisa ke area all time high-nya lagi 1.700-an. Apalagi kalau Bapak Ibu lihat ini adalah resisten kuat nih, level psikologisnya, dan ini dia ngebase untuk naik. Ini bisa jadi double bottom atau ya apapun itulah. View-nya panjang nih, all time high. Mantap, tembus 1.300 untuk PGO. Lanjut, ada MDKA yang ditutup di harga 2.390, terkoreksi 1,64%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MDKA di distribusi. MDKA saya nggak tahu kenapa juga nih. Turun terus, tertekan distribusi. Kita lihatlah minggu depan ya gimana kondisinya. Kalau dia bisa tembus 1.500 itu menarik. 3 hari mungkin enggak, atau Jumat depan. Kita lihat Jumat depan kalau tembus 2.500 siap-siap digas. Dan ya 3.000 ada potensi. Ada potensi upside itu 15 apa 20% ya. Coba dari 2.500 ke 3.000. 16%. Nah, lumayan lah kalau bisa ya. Kita lihat nanti untuk MDK. Bapak Ibu untuk trading jangka pendek sebenarnya bisa. Mau stop loss di 2230. Lumayan dalam memang ya. Ya 5% ideal lah kalau Bapak Ibu beli sekarang. Dengan catatan ISG-nya bullish ya otomatis ke atas nih. Risk-nya cuma 6%. Ya udahlah. Ngapain takut kalau yakin. Weekly-nya juga coba lihat dulu. Volume juga meningkat. Kalau pandangan saya hijau minggu depan MDK. Ya, itu aja. Lanjut, ada MBMA yang ditutup di harga 595 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MBMA ada sama aja, ya. Nggak ada akumulasi distribusi, seimbang. Langsung saja kayaknya MBMA ini di level yang harus bertahan. Memang terlihat juga nggak ada distribusi akumulasi, seimbang. Cuman hati-hati sudah di bawah 600. Walaupun masih tipis. Harus rebound. Senin gak ada cerita lagi turun. Kalau Senin turun 2%, 3%. Udah tanda-tanda lemah. Ya. Kalau mau bagus langsung rebound. Untuk MBMA. Itu aja. Lanjut. Ada BRPT yang ditutup di harga 1065. Menguat 2,89%. Kalau dilihat data transaksi asing. Net buy. Kalau bukan semuanya BRPT. Diakumulasi. Langsung saja kayaknya BRPT ada potensi benar jadi swing low nih 1000-nya ya. Sepertinya nggak turun lagi nih sideways. Pokoknya dia tuh kayaknya menjaga supportnya ya, walaupun nggak support banget 1000 ya. Ya 1030 itulah. Menariknya kalau dia tembus berapa nih? 1100, tembus 1100 tuh menarik minggu depan. Bisa digas, bisa jadi swing low dan ya bisa jadi pola cup and handle. Kita lihat pokoknya minggu depan ya. Kalau bisa tutupan 31 Juli hari Rabu, kalau dia di atas 1100 menarik. Ada peluang 1300. Ada peluang ya 15% di Agustus. Bisa bullish, bisa ISG all time high. Tapi kita lihat dulu aja ya untuk BRPT. Pokoknya BRPT di atas 1000 tuh aman lah. Lanjut. Ada brand yang ditutup di 8.800
menguat 5,07%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya brand diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, brand terlihat memang ada akumulasi dari DX 12,5 miliar, dan yang jualan paling atas tuh YP retail ya, AK mungkin asing, KKSC retail, AG retail kalau nggak salah, NI retail. Jadi saat ini cukup oke. Apakah jadi swing low-nya 8.500? Mungkin bisa jadi ya. Kalau di grup Warnet Trader kemarin di grup scalping ya, saya suruh scalpingin, beli di 5.000, dibeli di 8.500, 8.400, dan target profitnya memang nggak tinggi, cuman ke 8.800, 8.900 ya. Tapi mungkin ada yang hot ya, boleh di hot. Level psikologisnya tuh 9.200 tembus di gasnya minggu depan. Kita lihat ya, mampu nggak? Kalau saya lihat sih ada peluang lah, karena kemungkinan besar ini mau tarikan lagi untuk di bulan 9. Bulan 9 ya kalau nggak salah, untuk indeks MSCI. Kemarin Juni kan, Juni gagal masuk indeks MSCI, ARB. Nah, ini kemungkinan besar skenarionya di bulan September nanti kan ada perubahan indeks MSCI lagi. Ya, nah itu kemungkinan. Jadi bisa jadi ditarik ke 12.000 lagi skenarionya untuk brand. Tapi disclaimer ya, itu aja untuk brand. Saat ini tren jangka pendek minggu depan kalau jalan ada potensi menguji 9.200. Lanjut ada Antam yang ditutup di harga 1.295 menguat 1,17%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya Antam di distribusi. Langsung saya katakannya, Antam 6 hari beruntun dia turun ya, baru ada perlawanan. Harus balik dulu di 1.300. Kalau dia balik ke atas 1.300 aman. Ya, kalau pandangan saya ya ini jebol. Cuman ya Senin kalau balik aman. Senin tutup di atas 1.300 aman Antam. Kalau mau beli ya buy on breakout, tapi disclaimer. Kita lihat Senin ya, tutup nggak di atas 1.300. Itu aja. Lanjut. Ada Inco yang ditutup di harga 3.740 menguat 1,35%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibuka sebanyak Inco ada akumulasi. Langsung saya katakan Inco disupport di akumulasi. Risknya kecil, nggak nyampe 3%. Kalau Bapak Ibu nekat, apalagi gini aja deh Bapak Ibu, logika berpikirnya, instingnya gini aja. Bapak Ibu kan lihat tuh banyak gambaran analis ISG bullish dan Inco disupport. Ya kesempatan, gak perlu banyak analisa, lihat aja, wah ini kayaknya kuat nih, ya udah cut loss aja 3% lah, udah 3.610. Targetnya minimal 4.000, jangan pendek-pendek, 8%. Kita lihat ya, Inco itu aja. Lanjut ada Tins yang ditutup di 950 menguat 2,15%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Tins sama antara distribusi dan akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, Tins tunggu lihat minggu depan. Kalau dia balik ke 1.000 aman. Kalau di bawah 1.000 jangan dulu. Ya, wait and see. Cuman lumayan lebar ya. 950 ke 1.000 itu kan 5% lebih. Ya, gini aja. Nih pakai support selanjutnya. Kalau Bapak Ibu mau nangkap duluan, ya cut loss kalau dia coba 900. Ini berpotensi besar memang akan menjadi swing low. Dengan catatan minggu depan balik ke 1.000. Kalau Jepang balik ke 1.000, mantap. Ada potensi tembus 1.100-nya, siap-siap digas. Kalau benar ini swing low, mestinya minggu depan arahnya 1.050. Kita lihat. Ya, untuk Tins. Itu aja. Lanjut. Ada Akra yang ditutup di harga 1.555 menguat 2,98%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Akra diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Akra bagus. Rebound juga ya, karena harga oilnya rebound. Apakah turun? Kalau dilihat kondisi seperti ini, ke atas Akra. Ya, gak ada cerita ke bawah lagi. Kalau sampai balik arah keterlaluan. Apa saya bilang keterlaluan? Bapak Ibu perhatikan. Nih, broker summary Stockbit. Nah, ini enaknya pakai Stockbit ya. Bapak Ibu tuh bisa lihat big akumulasi, bisa lihat nih ya. Langsung cat, langsung akumulasi bandar detektor. Jadi dalam satu platform, dalam satu layar seperti ini kan enak ya. Dan bisa langsung buy
Nah, jadi pakai website tapi saya biasa menggunakan aplikasi desktopnya lebih satset ya daripada websitenya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat seperti ini kan. Kalau Bapak Ibu tertarik untuk join trading bersama Borneo Trader, itu masuk kode eksternal community Stockbit dengan kode R41778 ya. Itu kalau tertarik bisa tulis di kolom komentar, nanti saya infokan. Nah, kenapa saya bilang ada potensi lanjut naik ke atas? Karena Bapak Ibu lihat di broker summary atau bandar detektor Stockbit itu yang belinya itu broker-broker asing. JP beli 25 miliar, RX beli 9,2 miliar, YU beli 2,7 miliar, KZ beli 2,6 miliar. Ya, ini broker-broker asing. Ya, MACD-nya juga bagus mengarah ke atas membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga meningkat, volume meningkat dan dia habis ngebest. Kalau di grup Borneo Trader udah profit ya, karena waktu itu belinya di 1.500 sampai 1.480 saat dia ngebest ini. Tapi 11 hari nunggunya ya, belinya tuh di 16 Juli ini nih. Nah, 16 Juli ini kan candlenya doji nih. Nah, 16 Juli beli terus saya twist lama. Tapi dikasih 2,5% baru naik ya. Ya nggak masalah lah ya. 10 hari dapat 2,5% ya lumayan. Gitu. Tapi target saya memang arah ya 1.680 1.700. Itu. Ya, menarik, masih menarik untuk Akra. Kalau Bapak Ibu bertanya boleh beli nggak? Ya tinggal Bapak Ibu hitung risk rewardnya nih. Cut loss-nya 5%, rewardnya 8%, siap nggak Bapak Ibu? Kalau siap ya silahkan, nggak salah beli harga atas. Atau nawar, siapa tahu dikasih koreksi dulu hari Senin, kesempatan beli. Itu. Ya untuk Akra lanjut, ada ESA yang ditutup target 820 menguat 3,79%. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau di broker semuanya ESA diakumulasi. Langsung saya kata teknikalnya ESA jebol 850 ya. Ini gambar saya waktu itu di sini dia mantul. Cuman di grup Borneo Trader memang belum beli. Grup Borneo Trader tuh dari bawah ini dari Juni udah beli terus ke TP dan kemarin hari apa itu ya? Pas merah di 25 Juli itu saya suruh antri di 780 790 apa ya. Saya suruh antri dan profitnya sudah lumayan juga 4%-an saat ini karena belinya di 780 5% ya, hampir 5%. Jadi saat ini untuk ESA dia harapan saya balik lagi ke atas 850. Pokoknya minggu depan kalau dia balik ke atas 850 aman. Dengan catatan ya jangan balik di bawah 800 lagi. Kalau balik ke bawah 800 atau 790 itu udah gagal, lanjut turun jauh arahnya bisa 700. Ya pokoknya minggu depan kalau ISG bullish ya siap-siap 850 arah ESA. Itu aja. Saham terakhir ada NCKL yang ditutup menguat 1,68% ke harga 905. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau di broker semuanya NCKL didistribusi. Nah, ini NCKL ya yang saya tadi mau jelaskan. Saya nariknya kan ini. Saya pakai bandar detektor Stockbit. Saya tarik dari Juli. Itu ada big akumulasi. Broker-broker yang akumulasinya itu bukan broker-broker retail, AF, BB. AF tuh beli terus 163 miliar. Tapi belakangan saya dapat info kalau memang ada sentimen, ada story NCKL itu ada sentimen mau raisu plus buyback saham 1 triliun. Nah mungkin itu ya AF buyback dulu ya. Jadi saya itu beli di 1.000. Perkiraan kan set twistnya ini bagus. Ya karena melihat AF terus akumulasi dan AF belum jual, saya nggak cut loss. Ya nih harusnya kalau saya cut loss mungkin 5%, dalam 2 minggu saya bisa ganti saham yang lain. Tapi saya malah ya gara-gara tadi berharap. Apakah semua saham seperti itu? Boleh komen yang sudah di grup Borneo Trader. Enggak semua saham. Kalau di grup Borneo Trader yang saya berharap tuh cuma 2 saham, Avia dan NCKL. Ya itu kesalahan lah ibaratnya yang terlalu berharap. Kalau harusnya tuh cut aja. Tapi memang Avia masih di plan. Ya karena harga ideal memang belinya di 500 dan cut loss kalau sebenarnya jebol 474 tuh cut loss. Tapi saya masih berharap beberapa hari kemarin belum saya cut loss. Nantilah kalau jebol 470 baru saya mungkin buang.
Ya, tapi NCKL Avia itu udah profit berapa kali? 2 kali profit baru sekarang floating loss. Saya ketinggian juga belinya waktu itu tuh di 535. Perkiraan saya kan bulan ini nih akan tembus 600, tapi ternyata turun di 500 saya average down. Ya udahlah, kalaupun harus cut loss nanti di 474. Ya sekitaran, ya saya cut lossnya itu 10%. Ya saya analis penjelasan kemarin. Nah di NCKL ini gara-gara melihat broker AF, ini sih masih oke lah. Saya pakai average down aja. Itu saya bilang kan. Di grup juga saya bilang kalau mau cut loss dulu di bawah 970. Kalau mau average down di 889.20. Ya di 920 ke bawah tuh average down sampai 880. Dan saya juga infokan saya sudah average down 1 kali dan saya juga bilang di grup saya akan cut loss jebol 870. Ya udah, saya nggak berharap lagi lah. 10% cukup dalam, tapi ya ideal lah karena kan di portfolio tuh nggak semua. Kalaupun 10% satu saham aja isi portfolio tuh full 10% ya gampang sebenarnya, bisa cari di saham lain. Tapi nggak bisa langsung cepet. Mungkin profit 3%, 5% bungkus dulu, nanti cari saham lainnya. Seperti itu. Jadi di NCKL ya mungkin di grup Borneo Trader tuh masih hot juga. Tapi harapan saya memang nggak jebol 870. Ya, kita lihat aja ke depannya. Memang di hari Jumat tuh ada big distribusi. Hari Kamis juga ada big distribusi kalau nggak salah. Rabu juga big distribusi nih. Jadi kalau saya lihat di Jumat ini selesai. Ya, mudah-mudahan ini selesai. Distribusinya selesai. Senin sudah digas lagi. Ini kan ada candle bullish engulfing, tapi belum aman. Kenapa belum aman? Volume kecil. Belum bisa mengkonfirmasi. Lihat minggu depan dulu. Ya, itu aja untuk NCKL. Kalau Bapak Ibu beli harga sekarang, Bapak Ibu dapat harga murah dari harga-harga saya. Nah, silakan stop loss di 870 ya, silakan juga. Pokoknya memang harus bertahan dan harus rebound NCKL sampai di akhir bulan tanggal 31. Itu aja. Ya, kalau dia bergerak di atas 950 lagi, area base-nya ini di atas 940 udah tutupan hari Rabu, udah aman. Kalau pandangan saya udah aman dan siap-siap tetap akan menguji lagi 1060. Target saya masih sama 1200. Jadi makanya kalaupun saya cut loss 10%, ya ideal ya. 10% cut loss dengan reward 22% itu ideal. Itu. Untuk NCKL cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.